Perusahaan yang berumur hampir 3 abad ini sedang bertransformasi. Setelah mati suri cukup lama, Pos Indonesia serius berbenah. Di bawah kepemimpinan CEO barunya, Bapak Faisal Djumadi, PT Pos meluncurkan QPOS, Postpay, dan Postblok, serta refocusing Postlock. Misinya menjadi top 3 penyedia layanan kurir di Indonesia. Dan hanya dalam waktu 7 bulan sejak pengangkatannya, Pak Faisal mendapatkan anugerah BUMN sebagai Best CEO Driving Transformation 2021. Wow, apa aja sih yang beliau lakukan? Apa strategi pemenangan PT Pos atas JNE, JNT, dan Si Cepat? Apa saja tantangannya? Nah, daripada kita main tebak-tebakan, lebih baik kita tanya langsung aja yuk ke Pak Faisal. Dalam episode pertama di Insider ini, beliau belak-belakan membuka semua kartunya tanpa saringan sedikit pun. Selama belasan tahun, Pos Indonesia menjadi andalan generasi saya dan generasi sebelum saya dalam menjalin komunikasi. Pak Pos dengan motor warna oranyenya selalu kita nanti kehadirannya. Dia adalah sang pembawa berita. Dia adalah penerus pesan yang tidak pernah gagal mengantarkan kerinduan ke pangkuan sang kekasih hati. Hingga kemudian teknologi email semakin populer, media sosial bermunculan, WhatsApp jadi keseharian. Seketika itu motor oranye Pak Pos tidak pernah lagi datang berkunjung. Tulisan tangan di atas kertas beroleskan minyak wangi tidak pernah lagi melayang ke beranda rumah. Semuanya digantikan dengan rangkaian teks di atas layar yang dingin, tertumpuk oleh gambar-gambar dunia yang utopis. Kerinduan berubah menjadi obsesi. Dunia menjadi tidak sabaran. Namun demikian, bukan berarti Pak Pos jadi nggak punya kerjaan. Pertumbuhan bisnis ekspedisi membuat Pak Pos berubah menjadi pengantar barang. Kemudian perusahaan-perusahaan ekspedisi baru bermunculan. Tiki yang sudah berdiri sejak 1970 melahirkan JNE. Kemudian muncul Wahana, JNT, Si Cepat. Mereka semua menunggangi gelombang besar bisnis e-commerce yang tumbuh 150% dalam 3 tahun. Pangsa pasar bisnis ekspedisi pun ikut tumbuh 15% per tahun. Tapi sayang, PT Pos gagal menangkap peluang itu dengan baik. Sementara pesaing-pesaingnya melesat cepat memakan kue pasar yang semakin hari semakin menggiurkan. PT Pos harus menerima kenyataan berada di posisi ke-6, tertinggal jauh dari pemain-pemain lainnya. Pada bulan September 2020, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Bapak Faisal Djumadi yang sebelumnya menjabat sebagai Chief of Digital Business and Innovation di Telkom Indonesia menjadi CEO PT Pos Indonesia yang baru. Beliau diminta untuk melakukan turnaround pada PT Pos Indonesia dengan mengubahnya menjadi sebuah perusahaan digital dalam waktu singkat. Pak Faisal pun langsung tancap gas. Ada 4 area layanan yang jadi andalan Pak Faisal, yaitu layanan kurir, layanan logistik, layanan finansial, dan properti. Apa sih yang ditawarkan PT Pos pada masing-masing area layanan tersebut? Apa unique value propositions dari PT Pos yang memberinya keunggulan untuk bisa menang? Bagaimana strategi pemenangannya? Apa tantangan yang dihadapi? Terus, gimana progresnya saat ini? Kita langsung dengar aja ya jawabannya dari Pak Faisal. Oh ya, sebelumnya bagi teman-teman yang belum sempat subscribe di channel ini, silakan tekan tombol subscribe sekarang ya. Ini salah satu contoh di courier service ya, dengan bisnis model baru, maka kita tidak lagi rekrut karyawan untuk pengantar, penjemput gitu ya, canvassing, maka kita rekrut Oranger ya. Kita benchmark ke Gojek, tapi tidak ngangkut orang ya, karena memang itu bukan kompetensinya Pos. Kita ngangkut barang saja dan dokumen gitu. Kemudian kita sekarang Sabtu Minggu beroperasi gitu ya, tidak ada hari libur. Tanggalan boleh merah, tapi Pos Indonesia tidak ada tanggal merah gitu ya. Bahkan sekarang kita sudah ada program beberapa kantor pos 24 jam buka. Kemudian kita yang sebelah kanan itu kita punya aplikasi Kiposin aja gitu ya. Kemudian kita punya program gratis ongkir. Kemudian kita juga punya program 1000 agen pos di pondok pesantren ya. Di logistik kita punya PT Pos Logistik yang ada 3 portofolionya di logistik, yaitu supply chains, transporting and warehousing, kemudian domestic project, jadi project-project logistik, kontrak logistik, kemudian international cargo project ya. Nah, ini memang sekarang tumbuh luar biasa cargo project ini. Postlock sudah mulai tahun 2009. Cuman tadi itu ya, setelah 10 tahun lebih ada di industri logistik tidak tumbuh. Jadi hanya jadi pemain pinggiran. Sehingga kita refocusing. Logistik mana yang mau diambil? Karena logistik ini sangat fragmented gitu ya. Postlock ini belum ketemu. Jadi nggak ketemu fokusnya di mana. Nah ini
untuk 2021 ini saya refocusing, coba kita bantu dulu BUMN. BUMN ini spending seperti di slide saya itu 280 triliun setahun. Spending logistik BUMN itu sudah luar biasa. Kalau kita bisa ngambil market share BUMN 10% saja, itu sudah 28 triliun, itu sudah dahsyat. Yang kedua tentu kita pilih, tidak semua proyek logistik, kontrak logistik, freight forwarding maupun supply chain kita ambil. Kita pilih yang paling dekat dengan kapabilitas kita dulu ya. Kita punya warehousing, kita punya lokasi. Di financial service kita punya namanya POSPay. POSPay ini sebetulnya adalah financial service-nya pos yang dulunya interaksinya analog ya atau fisikal ya di kantor pos dan agen pos. Sekarang kita punya interaksi digital, channel digital gitu. Nah ini juga baru saja kita mulai gitu ya. Kemudian ada juga agen POSPay ya. Target kita akhir tahun ini bisa 200.000 agen POSPay. Kalau Briling, BRI punya 500.000, kita saat ini baru punya 54.000, masih 10%-nya BRI. Nah, kita akan akselerasi jadi 200.000 agen POSPay. Nah, yang terakhir mungkin di properti, kita akan bikin POSBlok ya. Konsep POSBlok ini seperti M-Block ya. Jadi kreatif hub. Jadi kita akan bikin satu di Jakarta, di Pasar Baru, di Surabaya, di Kebonrojo, dan di Medan di Lapangan Merdeka. Jadi attract millennials gitu ya. Anak-anak muda kalau datang ke kantor pos tuh ada kafe di sana, ada musik, ada. Kita kerjasama dengan pengelola M-Block, jadi nanti suasananya mirip seperti M-Block, dan gedung-gedung kita itu bersejarah, usianya lebih dari 100 tahun, dan anak-anak muda sekarang ini suka dengan back to zaman-zaman gedung-gedung bersejarah, mereka suka sekali. Dan kita punya ada 102 gedung bersejarah, termasuk yang Surabaya di Kebonrojo itu bekas sekolahnya Bung Karno, ya SMP itu Bung Karno di sana. Kita kan tahu ya bahwa inisiatif seperti yang POSPay, ya, kemudian juga QPOS, itu sebenarnya bukan barang baru, Pak ya. Artinya pesaingnya POS juga udah melakukan itu sejak jauh-jauh hari gitu. Bahkan mereka sudah punya brand yang melekat di hati pelanggan, mereka bisa jadi punya teknologi yang udah lebih mature dengan PT POS. Nah, pertanyaannya adalah apa sih keunggulan atau value propositions yang ditawarkan oleh PT POS yang memungkinkan PT POS bisa bersaing, bahkan mengungguli mereka? Oke. Wah ini pertanyaan yang cukup sulit ini ya. Jadi memang kalau kita bicara unique value proposition ini memang hari ini paling sulit itu mencari itu. Misalkan OVO Dana, they have a digital platform, but they don't have physical platform. Ya kan? Mereka punya fintech, mereka punya interaksi digital, yes, setuju. They don't have physical platform. Maka yang mereka kerjakan adalah bekerja sama dengan bank ya. Bisa diambil di ATM, bisa diambil di Indomaret. We can do the same thing. Exactly. Dengan mereka di financial service. Tapi kelebihannya kita punya agen ya ribuan, punya kantor pos ribuan. Itu jadi value proposition yang berbeda. Mereka target marketnya hanya millennials. Kita target marketnya bukan hanya orang desa. Jangan salah ya, banyak sekali pelanggan kita ini yang takut masuk bank. Masuk bank aja takut, nggak pede Pak. Pakai sarung, pakai sandal jepit itu nggak pede masuk bank. Tapi kalau masuk kantor pos itu rasanya seperti masuk rumah sendiri. Seperti rumah sendiri gitu ya. Itu masih banyak. Even anak muda yang tinggal bukan di perkotaan ya, itu masih seperti, jangan dikira seluruh rakyat Indonesia ini pede Pak. Misalkan gini Pak, pedagang rokok ya, punya warung gitu, punya kios rokok gitu. Nyetor uang cash kemana mereka? Ke kantor pos Pak. Warung-warung, kaki lima gitu. Itu cash basis. Anda tahu nggak? Teman-teman tahu nggak Mas Indrawan? Transaksi cash di seluruh Indonesia tiap hari itu 50 triliun. Kalau pemirsa di sini sudah nggak ada yang pakai cash kan, semuanya pakai e-wallet, pakai transfer, pakai kredit card, debit card. Itu hanya yang ada di sini Pak. Jadi transaksi cash per hari rata-rata di Indonesia itu 50 triliun. Jual beli ya. Teman-teman aja kalau ke mana Alfamart, Indomaret aja masih banyak yang pakai cash kan. Jarang yang pakai OVO Dana, Link aja gitu-gitu kan. GoPay gitu. Masih banyak yang cash. Apalagi di desa, di kampung, di kecamatan. Cash basis. Setahun 15.000 triliun cash transaction. 15.000 triliun cash transaction. Informasi juga yang cukup valid. BRI itu punya 500.000 agen Briling. Setahun transaksinya berapa? 800 triliun. Hanya 800 triliun. Itu 1/15 ya, dari cash transaction.
Jadi perlu dikeroyok ini. Jadi pasarnya masih luas ini ya. BRI punya 500.000 agen, BNI punya kalau nggak salah 200.000, Mandiri punya 100.000, kita punya 54.000, mungkin yang lain BCA apa punya agen-agen jasa keuangan. Belum habis itu untuk mengambil market 15.000 triliun transaksi per tahun. Financial service is very wide open. Makanya fintech berkembang. Semua fintech bikin apa saja berkembang. Dan tahu nggak, ini statistik juga. 40% pemilik smartphone tidak punya bank account. Nah, ini riset. Oh, really? 40% pemilik smartphone tidak punya bank account. Jadi terjadi shifting yang luar biasa. Jadi anak-anak muda sekarang itu nggak perlu punya bank account. Ngapain punya bank account? Susah register apa dan sebagainya. Walaupun sudah ada Genius gitu ya, digital banking, tetap aja mereka masih pakai fintech juga. Gitu. Nah ini yang menarik. Jadi smartphone sekarang itu sudah luar biasa. Makanya mau nggak mau kita masuk ke digital service. Pasarnya transaksi cashnya masih besar, kepemilikan smartphone semakin merata, itu dan tadi pandangan-pandangan baru terhadap fintech dan sebagainya itu berkembang luar biasa. Ya kita ikut di situ, Mas. Termasuk cash collection, waduh luar biasa. Bagaimana misalkan Mayora gitu ya, distributor besar kita itu kan punya barang di seluruh Indonesia, di seluruh warung dan toko gitu kan. Itu kan cash semua itu. Menagih cash dan sebagainya lah. Itu sedang kita salah satunya ya Pos itu. Apakah artinya berarti PT Pos Indonesia ingin menggarap segmen yang berbeda dibandingkan pemain sekarang, JNE, JNT dan sebagainya? Exactly. Boleh dispesifikan Kak, Pak, definisi segmennya apa Pak yang digarap? Kalau tidak rahasia ya. Nah, nggak apa-apa. It's okay. Kalau financial service tadi clear ya, kita masuk ke financial inklusi, orang yang belum punya rekening bank, kaum milenial, kemudian tinggal di non perkotaan, begitu kan? Itu yang target market di financial service. Nah di courier service kita itu masih jadi terus terang aja kontributor terbesar dari 4 portofolio itu nomor 1 courier masih. Jadi sekitar 53% itu courier service, 23% financial service. Itu yang kedua justru financial service. Kontributor ketiganya logistik service sekitar 13%, sisanya property service. Nah, courier service ini kita masih cukup strong gitu ya. Kita terus terang aja kekalahan telak kita itu di marketplace. Memang marketplace ini unik dengan banyaknya konsolidasi industri, GoTo ya market. Ada 3 menurut saya yang sekarang tren konsolidasi, yaitu kurir, kemudian marketplace dan payment. Ya 3 ini sekarang mencari formulasi saling consolidate gitu ya. Misalkan Gojek dengan Tokopedia, Gojek punya 2 kan, punya kurir dan punya payment, Tokopedia punya marketplace. Kemudian JNT dengan Shopee, ya kan. Kemudian ini masing-masing membuat konsolidasi gitu. Nah, jadi kita kebetulan kalah di marketplace, maka mau nggak mau Pak, karena geser ke marketplace. Memang ada 2 ya, e-commerce itu ada 2 transaksi e-commerce. 1 transaksi di marketplace, 2 transaksi di sosial media. Riset mengatakan transaksi di sosial media itu lebih besar dari marketplace. Nah, jadi kalau kita mau ngomong segmen, terus terang aja, marketplace kita akan perbaiki terus ya, supaya kita jadi pilihan, karena di marketplace ini unik. Seller yang milih kurir, setelah dipilih oleh seller, dipilih lagi oleh buyer. Jadi 2 filter gitu. Mau nggak mau, terus terang aja kita akan menjadikan seller, para UMKM pemilik barang menjadi agen pos. Nah ini target. Karena seller mempengaruhi pemilihan, Pak. Ya kalau dia jadi agen pos, at least dia mendapatkan diskon kan di ongkirnya kan. Ya kan. Nah, jadi yang kedua sosial media. Nah jadi banyak sekali orang itu di marketplace cuma window shopping, banding-bandingkan gitu kan. Pada saat beli tidak di marketplace, dia belinya langsung melalui sosial media, dia lihat FB-nya, ada Instagram-nya, ada TikTok, dia langsung transaksi kan gitu. Setelah itu langsung ya, itu lebih disukain oleh sekarang pembeli itu, banyak yang kontak langsung tanpa, dan riset mengatakan sosial media, transaksi di sosial media sekarang sudah lebih besar dari di marketplace. Ini menarik. Di sosial media terus terang aja kita sekarang mulai aktif ya, campaign di sosial media, mau nggak mau nih attract buyers kalau di sosial media ini. Bukan attract sellernya udah kita garap. Sekarang attract buyernya kita masuk ke digital marketing ya. Nah, sosial media ini yang menarik karena
dia produknya kebanyakan produk lokal. Jadi anak-anak banyak sekali sekarang anak-anak muda kreatif producing goods dari rumah itu yang tumbuh besar. Makanya kenapa sosial media sekarang nomor 1 transaksi. Itu riset ya, saya ngambil aja dari riset. Dan ini menurut saya fenomena yang menarik. Makanya kita coba pro ke UMKM. Menariknya di marketplace sekarang banyak tumbuh marketplace kecil-kecil, ya marketplace yang segmented. Nah, ada marketplace yang dibuat hanya untuk barang-barang pasar. Contoh Bantu Ibu itu marketplace yang hanya fokus di menjual benda pasar di kota tertentu. Nah, itu banyak sekarang tumbuh karena sangat mudah ya membuat marketplace sekarang. Jadi marketplace itu sekarang ada yang skalanya nasional, tapi banyak sekali yang skalanya regional, bahkan lokal, dan ada bahkan yang nasional tapi hanya menjual produk yang sangat spesifik. Nah, otomatis kita ya terus tidak hanya fokus ke yang nasional, yang jumlahnya 9 besar itu kan ya, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, JDID, Zalora. Nah, itu 9 top 9 lah, Bineka, itu top 9. Udah pasti kita masuk ke sana. Tapi banyak sekarang tumbuh marketplace di berbagai daerah. Nah, keuntungan kita, we have 4,500 cabang yang semuanya ada pimpinannya dan semuanya approach. Nah, dengan tadi ya mindset baru entrepreneur, saya minta kamu harus lihat opportunity, kerjasama dengan seluruh marketplace. Gampang kan? Kita buka API, marketplace itu langsung kirimnya via pos. Sebelum orang lain mikir, kita sudah mikir itu. Nah, gitu. Itu biaya membuat platform itu sebenarnya kecil, kontribusi terhadap cost ya. Yang besar itu biaya marketing. Nah, sehingga memang semua investor nanti, apakah itu seed investors atau nanti seri A, seri B dan seterusnya, itu memang lebih banyak masuk ke marketing cost. Jadi mungkin 90-10 lah, biaya maintain platform 10%, 90% ini marketing campaign. Karena yang bisa meningkatkan valuasi ya di jumlah GMV-nya, GTV-nya, gitu kan, meningkatkan valuasi dari marketing campaign. Nah, kita sebaliknya, ya kan. Nah, sehingga apa yang terjadi, mereka di awal-awal nggak profit nggak apa-apa, tapi value-nya naik gitu ya, karena tadi ya gross omsetnya luar biasa dahsyat pertumbuhannya gitu ya, eksponensial. Nah, kita ini berangkat dari legacy masuk ke digital service. Nah, ini nggak bisa. Kita dikunci di PNL gitu ya, tetap aja bukunya PNL gitu kan. Nah, begitu ngomong PNL ya biaya marketingnya tahu sendiri kan. Kalau di tradisional marketing teori kan maksimal 3%. Nah, ini kan kunci. Kenapa ya? Supaya masih profit gitu. Sebetulnya ini kan channel ya, extend channel aja. Channel physical menjadi channel digital. Jadi karena extend channel kita lebih memberi manfaat yang kita tonjolkan ya, benefit untuk customer existing dan juga kalau bisa akuisisi new customer. Jadi kita memang ya beda bisnis model ya, beda berangkatnya beda. Kita bukan native digital, jadi nggak bisa kita dan tidak dijual. Lah ini masalahnya, belum ada policy pos ini dijual, jadi kan nggak bisa mainkan valuasi kan gitu. Biasalah ya, di awal-awal kan pasti banyak bugs, banyak hack, terus itu feedback itu terus kita perbaiki ya, seperti sebagaimana digital startup lah ya, tidak ada yang sempurna ya. Terus kita perbaiki, banyak kritik, banyak saran, banyak yang mencaci, tapi it's okay. Nah, itu yang harus transformasi memang penuh dengan painful, tapi harus kita lalui gitu ya. Jadi kita fasenya, kalau yang Kipos ini fasenya mungkin masih di baru early growth gitu ya. Kalau Postpay sudah mulai growth hacking, jadi sudah mulai tumbuh dan ini memang kita harus cari cara-cara untuk growth hacking yang tidak menyebabkan bleeding gitu ya. Kita tahu sendiri kan, marketing campaign ini nggak murah gitu kan. Nah, itulah tadi ringkasan obrolan saya dengan Pak Faisal Djumadi. Dan sekarang Anda mungkin bertanya nih, apa sih tantangan yang paling besar yang beliau hadapi saat berupaya mentransformasi PT Pos Indonesia? Jawabannya, Anda pasti sudah menduga nih, SDM. Nah, di episode berikutnya, kita akan kupas tuntas urusan SDM PT Pos Indonesia ini. Sementara itu, apa pandangan Anda tentang peluang PT Pos untuk menjadi top 3 penyedia layanan kurir di Indonesia? Dan apa alasannya? Tulis jawaban Anda di kolom komen di bawah ya, kita diskusi.